Selamat sore, salam sejahtera buat teman-teman di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan Levi Putri Channel yang selalu memberikan kabar, berita, informasi yang tentunya terbaru dan terupdate. Pada kesempatan kali ini, Levi Putri Channel akan memberikan kabar baik bahwasanya pemerintah memastikan tahun ini akan menggelar seleksi PPPK untuk guru dan non-guru. Ini banyak sekali pertanyaan ya di kanal YouTube admin bahwasanya bagaimana dengan formasi PPPK non-guru. Ternyata pemerintah ini sudah berjanji pastikan ya bahwa akan membuka seleksi PPPK untuk non-guru. Penasaran dengan informasi berikut ya? Jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya agar Levi Putri channelnya semakin berkembang. Dan sekarang lanjut saja ke fokus berita. Dikutip dari jpnn.com. Nah ini ya judulnya, info terbaru soal rekrutmen PPPK 2022. Honorer harap bersabar. Jadi di sini ya, honorer harus sabar dulu. Maksud sabar dulu itu ya menanti info resmi pelaksanaan PPPK di tahun 2022. jpnn.com Jakarta. Pemerintah memastikan tahun ini akan menggelar seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK, guru maupun non-guru. Nah, di sini ya ada penjelasan bahwasanya pemerintah sudah memastikan untuk tahun 2022 bakal menggelar seleksi PPPK baik guru maupun non-guru. Khusus formasi PPPK guru sesuai data Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek tersedia 970.410 formasi. Ini adalah formasi untuk PPPK guru. Nah, di sini ya ada penjelasannya nih. Jumlah tersebut terdiri dari sisa formasi 2021 ini sebanyak 212.392. Kemudian untuk kuota tahun 2022 adalah 798.018 formasi. Maka apabila dijumlahkan totalnya ya untuk formasi guru saja di tahun 2022 ada 970.410 formasi. Jika dijumlahkan dengan formasi penyuluh, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya, maka formasi PPPK 2022 lebih dari 1 juta. Nah, jadi ini untuk jumlah totalnya belum ada, tetapi kita bisa perkirakan seandainya tenaga kesehatan, tenaga teknis, penyuluh, maka formasi PPPK untuk tahun 2022 bakal melebihi dari 1 juta formasi. Informasi sementara yang admin terima bahwasanya untuk tenaga kesehatan adalah formasinya sekitar 114.000 untuk tenaga kesehatannya. Jadi ini jelas kalau dijumlahkan maka formasi PPPK 2022 akan lebih dari 1 juta. Deputi SDM Aparatur Alek Deni mengungkapkan Kementerian Pendayagunaan atau Kemenpan RB bersama Kemendikbudristek masih menggodok regulasi PPPK Guru 2022.
Nah, di sini ya dalam judulnya honorer harus bersabar. Ini karena regulasinya untuk PPPK ini ya tahun 2022 masih dalam proses penggodokan. Jadi artinya ini diharapkan regulasi di tahun 2022 ini lebih berpro kepada tenaga honorer. Namun, kedua instansi tersebut memastikan pengadaan PPPK 2022 lebih mengakomodasi tenaga honorer. Nah, jadi pantas ya PPPK 2022 sedikit lambat karena ini dalam regulasi yang dibuat nanti akan mengakomodasi ya tenaga honorer. Denny menegaskan seleksi peserta PPPK guru menggunakan metode observasi dan background check. Artinya, rekrutmen PPPK guru akan dibedakan antara honorer dan pelamar baru. Nah, di sini buat tenaga honorer ya ada kekhususan, artinya memiliki kespesialan di antara honorer yang baru. Bagi guru honorer yang masa kerjanya di atas 3 tahun yang belum lulus passing grade atau PG, belum sempat ikut tes seleksi PPPK 2021 akan diberikan kekhususan. Nah, ini bagi tenaga honorer yang masa kerjanya di atas 3 tahun, belum lulus PG ya, belum sempat ikut tes seleksi PPPK akan mendapatkan kekhususan. Maksud kekhususan itu apa? Nah, di sini dijelaskan ya. Mereka tidak akan diadu dengan pelamar baru yang pengalaman kerjanya di bawah 3 tahun atau belum pernah mengajar. Nah, ini kan banyak yang menjadi sedikit galau bahwasanya ketika honorer yang sudah lama usianya sudah tua juga ini diadu dengan pelamar yang masih baru, artinya usianya muda, masih seger. Nah, untuk di tahun 2022 ini honorer di atas 3 tahun memiliki kekhususan ya, jadi tenang saja, tidak akan diadu dengan pelamar yang baru. Prinsipnya, proses seleksi antara pelamar baru yang tidak berpengalaman dengan guru honorer termasuk honorer kategori 2 akan dibedakan, ujar Alex Denny baru-baru ini. Dia menambahkan terlepas dari kualitas honorer, tetapi pemerintah tidak bisa menutup mata dengan pengabdian mereka yang panjang. Bagaimanapun guru honorer telah mengajar anak didiknya hingga lulus dan akhirnya punya kedudukan di birokrasi. Itu sebabnya Denny, pengadaan PPPK 2022 honorer mendapatkan kekhususan. Salah satunya dengan memasukkan komponen masa kerja dalam pengaturan seleksi PPPK 2022. Ini untuk memberikan rasa keadilan ya bagi honorer di seleksi PPPK 2022. Nah, di sini masa kerja akan dimasukkan ya, artinya dihargai. Terima kasih telah menonton menyimak video ini. Admin mendoakan semoga peserta seleksi PPPK di tahun 2022 lulus ya dan lancar. Amin. Wassalam.